Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mutiara dengan NPM 21141515163, jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah materi yang berjudul Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Ideologi Pancasila. Di sini saya mengambil jurnal dari Saskia Tripidita, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Di sini terdapat daftar isi 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. 1. Pendahuluan. Hubungan agama dan negara telah menjadi topik yang cukup menarik untuk dibahas sepanjang sejarah Indonesia. 1. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun, dalam menetapkan ideologi dasar negara, Indonesia memilih Pancasila sebagai pilihannya dan bukan Islam. Pancasila sebagai dasar negara merupakan jalan tengah atas segala perdebatan mengenai akan menjadi negara dengan dasar negara apa Indonesia. 3. Rangkaian sejarah terdapat fakta-fakta bahwa Indonesia telah memilih menjadi negara bangsa yang mengakui bahwa setiap warganya berasal dari bangsa yang sama, dan Indonesia telah meninggalkan kemungkinan untuk menjadi negara berdasarkan agama tersebut. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan ras. 5. Pancasila dinilai tepat untuk melindungi setiap golongan yang berbeda tersebut. 6. Terdapat juga paradigma yang mengkaji hubungan antara agama dan negara, yaitu paradigma integratif, paradigma sekularitas, dan paradigma simbiotik. 7. Sebenarnya hubungan antara negara dan agama di Indonesia sesuai ideologi Pancasila. 2. Pembahasan. Kompleksitas dan kemajemukan telah menjadi problem bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adanya keberagaman dalam banyak hal juga menuntut pembuatan sebuah titik tengah untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan. Diusulkan slogan Bhinneka Tunggal Ika oleh Muhammad Yamin sebagai dasar untuk bertoleransi dan keberagaman agama, etnik, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi pemersatu bangsa Indonesia sejak dahulu. Kemudian, berdasarkan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, dibentuk sebuah titik temu dari segala perbedaan untuk Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika merupakan basis ontologis dari Pancasila sebagai dasar negara. Kekhasan khusus unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, etnis, ras, dan agama membuat pendiri bangsa sulit untuk menentukan bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Pilihan yang khas dan sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Menentukan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip moral transendental yang membimbing dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga kemudian menjadi kekhasan tersendiri bagi ideologi Pancasila. Pokok pikiran keempat Ansari 1986, yaitu pokok pikiran yang menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan dari dimensi religius manusia, dimensi yang religiusitas terwujud dengan penghayatan religius serta institusi religius. Agama mempunyai peranan dan fungsi yang penting di Indonesia, yang ditandai dengan dimasukkannya sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa juga tersirat makna bahwa Indonesia berdiri dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan transendensi dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan imanensi.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi penegas bahwa Indonesia menghormati perbedaan-perbedaan agama di Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi sila yang menjiwai sila-sila lain. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hubungan antara agama dan negara. Manusia sebagai makhluk hidup diperintahkan Tuhan untuk bersifat adil dan beradab sebagaimana yang tertulis dalam sila kedua. Negara yang berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, agama tidak dipisahkan dalam kenegaraan, namun agama dapat legitimasi filosofis, yuridis, dan politis dalam negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maha Esa menjadi prinsip konstitutif serta regulatif dari setiap hukum di Indonesia. Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menghargai dan menghormati setiap agama dan yang ada tanpa mendiskriminasi antara agama yang satu dengan yang lain. Indonesia juga memastikan bahwa setiap agama mendapatkan fasilitas, hak, dan perlindungan dari negara. Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga melarang berkembangnya ajaran serta paham yang menolak nilai-nilai ketuhanan, seperti komunisme dan ateisme. Seorang sosiolog bernama Josh Kasnova membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah ruang yang membebaskan orang untuk dapat berkontestasi secara adil tanpa melihat suku, ras, agama, dan golongan. Kasnova juga menjelaskan bahwa agama dapat memberikan peran di ruang publik, sehingga fungsi sosial agama dengan fungsi sosial individu tidak dapat dipisahkan, melainkan hanya dibedakan dan nilai dari agama-agama yang ada di Indonesia dapat diterapkan di wilayah publik. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap agama dan dapat diinternalisasikan menjadi jiwa negara modern. Misalnya agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai keadilan dan persatuan, Kristen yang mengajarkan nilai-nilai cinta dan kasih, Hindu yang mengajarkan anti kekerasan, dan lain-lain. Teori dikonvensialisasi oleh C.A.O. van Nieuwenhuizen yang menyatakan bahwa nilai-nilai umum dari ajaran agama tertentu menjadi nilai utama dalam kenegaraan, tetapi negara tidak berdasarkan pada agama. Menurut Ibnu Khaldun, agama juga berperan dalam menegakkan negara. Agama berperan dalam menguatkan solidaritas di kalangan masyarakat, dan solidaritas dapat memupuk rasa persatuan serta mencegah persaingan yang tidak sehat. Indonesia merupakan negara teokrasi yang menyatukan antara agama dan menjadikan negara berada di bawah pimpinan satu agama tertentu. Negara teokrasi memaksakan setiap warga untuk tunduk dan patuh terhadap aturan dari agama tertentu, yang artinya semua warga, bahkan yang tidak menganut agama yang sesuai dengan aturan tersebut, tetap harus mematuhi peraturan tersebut. Hal ini berlawanan dengan prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan. Hubungan agama negara dalam simbiosis mutualisme relevan daripada memisahkan keduanya, seperti layaknya negara sekular yang mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Josh Kasnova memaparkan bahwa terdapat 3 implikasi dari dampak sekularitas agama yang bernama The Decline of Religion. Pemikiran dari sebagian besar Muslim, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki stigma bahwa sekularitas hanya harus ditolak. Yang kedua adalah diferensiasi, yaitu pemisahan yang jelas antara ranah agama, politik maupun ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah privatisasi atau pemisahan antara ruang publik dan ruang privat.
Pemikiran sekular juga tidak menolong manusia dan mengarahkan manusia ke nilai-nilai yang lebih baik, nilai-nilai transendental dalam nilai-nilai agama, selama pemikiran sekular tidak memberikan tempat pada metafisik dan etika. Di Indonesia, agama juga menjadi pelindung dan kapitalisme, hedonisme, liberalisme, dan konsumerisme. Hubungan simbiosis mutualisme antara agama dan negara merupakan hubungan di mana keduanya saling timbal balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara yang sebagai penyedia fasilitas serta perlindungan untuk menjamin berkembangnya dan lestarinya agama. Negara juga membutuhkan agama sebagai sumber moral, spiritualitas, dan petunjuk bagi warga negaranya bertindak. Hubungan simbiosis mutualisme memberikan pembagian peran yang tegas antara agama dan negara. Kapan agama harus berperan dan dalam berjalannya kenegaraan dan kapan harus berhenti. Dengan hubungan simbiosis mutualisme, warga negara akan menjadikan ajaran agamanya masing-masing sebagai pedoman serta dasar dalam melakukan setiap tindakannya, sehingga diharapkan setiap warga negara akan lebih bermoral dalam perilakunya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. 1. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa dengan dibuatnya Pancasila. 2. Dicantumkan sila ketuhanan yang Maha Esa, juga menghilangkan kesamaran apakah Indonesia negara teokrasi atau negara sekular. 3. Indonesia tidak menjadi negara sekular karena Pancasila menjunjung tinggi keadilan, sedangkan negara teokrasi mewajibkan seluruh warganya untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang bersumber dari nilai-nilai agama yang tertentu, yang nampaknya tidak adil bagi warga yang tidak menganut agama tersebut. Empat, begitupun juga dengan negara sekular. Indonesia bukanlah negara sekular. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Kementerian Agama yang membuktikan bahwa agama masih menjadi urusan negara serta dicantumkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. 5. Sehingga fakta tersebut menjadi bukti lain bahwa Indonesia agama masih menjadi hal yang penting dan masih menjadi urusan negara. 6. Hubungan agama dan negara dalam paradigma ini yaitu saling timbal balik satu sama lain. 7. Agama membutuhkan negara sebagai sarana untuk melestarikan dan berkembangnya agama, sedangkan negara menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai sumber dasar moral dari setiap hukum di Indonesia. 8. Hubungan simbiosis mutualisme juga membuat agama dan negara menjadi dua entitas yang berbeda namun saling membutuhkan. 9. Hubungan simbiosis mutualisme negara dapat tetap menjunjung prinsip keadilan dengan tidak memaksakan ajaran dari agama tertentu untuk dipatuhi setiap orang, namun juga tidak mengesampingkan agama dalam urusan kenegaraan. Yang keempat, daftar pustaka. Bisa dilihat, inilah sumber-sumber dari jurnal yang saya jelaskan sekarang. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.